Udah semua kan? Bentar. Pakai kerudung Kak Yos. Iya, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Yang terhormat, Dr. Lina Novita sebagai dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan SD, dan teman-teman yang kami cintai dan kami banggakan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan teori-teori pendidikan kontemporer dengan anggota saya sendiri, Fiska Sabila, Alin Miranti, Jihan Fahira Hidayah, Lutfia Salsabila, Puput Cahyani, dan Rosdiana Nurdini. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang teori belajar kontemporer. Teori belajar kontemporer adalah pembelajaran berdasarkan teori belajar konstruktivisme. Pembelajaran berfungsi membekali kemampuan siswa mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan dalam belajar. Contoh-contoh teori belajar kontemporer itu yang pertama ada operant conditioning dari B.F. Skinner, yang kedua ada conditions of learning dari Robert Gage, yang ketiga ada information processing dari Donald A. Norman, yang keempat ada cognitive development dari Jean Piaget, yang kelima ada social learning dari Bandura, dan yang keenam ada attribution dari Weiner. Untuk materinya, teori-teori pendidikan kontemporer yang pertama itu ada progresivisme, humanisme, perennialisme, esensialisme, rekonstruksionisme, dan behaviorisme. Materi yang pertama adalah progresivisme yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Progresivisme dalam dunia pendidikan muncul sebagai reaksi terhadap pendidikan tradisional yang menekankan metode formal mengajar. Progresivisme juga adalah pendidikan yang berpusat pada siswa. Progresivisme kurang menyetujui adanya pendidikan yang bercorak otoriter. Prinsip-prinsip progresivisme itu, yang pertama ada proses pendidikan menemukan asal-muasal dan tujuannya pada anak. Yang kedua ada subjek-subjek didik adalah aktif bukan pasif. Yang ketiga ada peran guru sebagai penasihat, pembimbing, dan pemandu. Untuk materi yang kedua mengenai teori pendidikan kontemporer humanisme yang akan disampaikan oleh Alin Miranti. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan poin kedua, yaitu humanisme. Humanisme adalah sikap hidup yang demokratis dan etis yang menegaskan bahwa manusia memiliki hak dan tanggung jawab untuk memberi makna dan bentuk pada kehidupannya sendiri. Humanisme berkaitan dengan progresivisme. Prinsip-prinsipnya hampir sama dengan progresivisme. Di antaranya, keterpusatan pada anak, guru tidak otoriter, peserta didik terlibat aktif, pendidikan yang kooperatif dan demokratis. Humanistik pendidikan memiliki keinginan untuk mewujudkan lingkungan belajar
Yang pertama, terbebas dari kompetisi yang seru, kedisiplinan yang keras, dan takut gagal. Yang kedua, hubungan pendidikan yang diresapi dengan kepercayaan serta rasa aman. Baik, terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada Alin Miranti. Untuk materi ketiga mengenai teori pendidikan kontemporer perennialisme yang akan disampaikan oleh Lutfia Salsabila, kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perennialisme. Perennialisme adalah sebuah aliran dalam filsafat pendidikan yang mendasari dirinya pada keyakinan bahwa pengetahuan sejatinya yang didapat melalui ruang dan waktu mestilah membentuk dasar-dasar pendidikan seseorang. Pandangan ini selalu meyakini adanya nilai dan norma-norma dalam hidup yang bersifat abadi. Atas dasar itu, perennialisme memandang pola perkembangan kebudayaan sepanjang zaman adalah sebagai pengulangan dari apa yang ada sebelumnya. Perennialisme juga, manusia adalah hewan rasional, hakikat atau watak dasar manusia secara universal tak berubah. Oleh karena itu, pendidikan harus sama untuk setiap orang. Pengetahuan secara universal tak berubah, karena itu ada materi kajian dasar tertentu yang harus diajarkan kepada manusia. Baik, terima kasih kepada Lutfia Salsabila. Untuk materi selanjutnya mengenai teori pendidikan esensialisme yang akan disampaikan oleh Pupu Cahyani, kepadanya dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang esensialisme. Apa itu esensialisme? Esensialisme itu bersifat konstan, kekal, tidak bisa berubah, dan bersifat abadi. Jadi esensialisme itu memandang pendidikan harus memiliki nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Selain itu, esensialisme berasal dari kata esensial yang berarti sifat-sifat dasar, atau dari kata esensi. Esensialisme mempunyai pandangan bahwa pendidikan sebagai pemelihara kebudayaan. Aliran ini ingin kembali kepada kebudayaan lama, warisan sejarah yang telah membuktikan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan manusia. Esensialisme memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama itu ada tugas pertama sekolah adalah mengajarkan pengetahuan dasar. Yang kedua itu ada belajar. Belajar adalah usaha keras dan menuntut kedisiplinan. Yang ketiga itu ada guru. Guru adalah lokus otoritas ruang kelas. Terima kasih, Siska. Baik, terima kasih pada Pupu Cahyani. Untuk materi yang kelima mengenai teori pendidikan rekonstruksionisme yang akan dijelaskan oleh Jian Fahira Hidayah, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekonstruksionisme, yaitu dalam konteks filsafat aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern, yang berupaya untuk membuat kesepakatan bersama bagaimana mengatur tata kehidupan manusia dan juga mengatur tata kehidupan di lingkungannya menjadi lebih baik. Adapun prinsip yang dimiliki oleh rekonstruksionisme yaitu masyarakat dunia sedang dalam kondisi krisis. Jika praktik yang ada sekarang ini tidak diubah secara mendasar, maka peradaban yang kita kenal ini akan mengalami kehancuran. Yang kedua, solusi efektif satu-satunya bagi persoalan-persoalan di dunia kita adalah penciptaan tatanan sosial yang menjaga. Yang ketiga, pendidikan formal dapat menjadi agen utama dalam
rekonstruksi tatanan sosial. Yang keempat, metode-metode pengajaran harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis. Terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Jihan Fahira untuk materi yang terakhir, yaitu teori pendidikan behaviorisme yang akan disampaikan oleh Rosdiana Nurdini. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Ini slide-nya nggak jalan. Untuk behaviorisme adalah filosofi dalam psikologi yang berdasarkan pada proposisi bahwa semua yang dilakukan organisme termasuk tindakan, pikiran, atau perasaan dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Adapun prinsip-prinsip dalam behaviorisme yaitu 1. Manusia adalah sebuah binatang yang berkembang tinggi dan ia belajar sebagaimana binatang-binatang lain belajar. 2. Pendidikan adalah sebuah proses rekayasa tingkah laku. 3. Peran guru adalah menciptakan sebuah lingkaran belajar yang efektif. Baik, terima kasih moderator. Baik, presentasi sudah dilaksanakan. Untuk sesi tanya jawab akan dilaksanakan di forum diskusi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto gak? Siapa yang musuh? Gileh, bisa gak? Gak buka WA. Fiska aja, Fiska. Terima kasih. Ini udahan. Udah. Udah. Boleh keluar? Boleh.